Halo semuanya, kami akan menjelaskan patofisiologi ulkus peptikum dengan saya Webi Helen dan rekan saya. Halo, saya Laila Safitri. Halo, saya Nashwa. Halo, saya Kamijana. Halo, saya Unia Turahman. Selamat menyaksikan. Jadi teman-teman, ulkus peptikum itu atau tukak lambung sebenarnya itu tuh luka di bagian dalam lambung atau usus 12 jari. Luka ini muncul karena lapisan pelindung lambung itu terkikis, jadi asam lambung bisa menggerogoti jaringan di bawahnya. Biasanya orang yang terkena tukak lambung ini bakal merasakan panas seperti terbakar, apalagi waktu perut kosong. Kadang juga muncul seperti tanda mual, muntah, terus terasa begah. Bahkan kalau sudah parah bisa muntah darah, dan si tinjanya itu berubah menjadi berwarna hitam. Kalau dibiarkan kondisi ini si lukanya itu bakal menjadi lebih dalam dan menyebabkan komplikasi yang serius. Maka dari itu kita harus tahu apa penyebab dan bagaimana cara mengatasinya. Penyebab dari ulkus peptikum ataupun tukak lambung ini adalah karena bakteri Helicobacter pylori, yang dimana bakteri ini menyebar melalui air liur, melalui muntahan, melalui makanan, dan juga melalui minuman yang telah terkontaminasi. Nah, apabila bakteri telah masuk ke dalam lambung, maka dia itu akan merusak lapisan dinding lambung sedikit demi sedikit. Nah, selain penyebabnya itu karena bakteri, ada beberapa penyebab lain. Yang pertama itu karena kebiasaan minum obat nyeri seperti aspirin, ibuprofen, dan juga diclofenac, yang dimana apabila dikonsumsi tanpa adanya resep dokter, itu akan membuat lapisan dinding lambung itu menjadi tipis. Lalu juga faktor lain seperti stres, makan makanan yang kurang sehat, ataupun makan makanan tidak beraturan, dan juga karena kebanyakan minum kopi, rokok, dan juga alkohol itu dapat memperparah lambung. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya tukak lambung ataupun ulkus peptikum ini terjadi bukan hanya karena makanan, tetapi karena pola hidup dan juga gaya hidup. Nah, gini prosesnya. Setiap kali kita makan, lambung itu ngeluarin yang namanya asam lambung untuk membantu pengolahan makanan. Asam lambung ini sifatnya kuat banget, kayak korosif gitu. Untungnya, tubuh punya yang namanya lapisan lendir pelindung supaya asam lambung nggak langsung melukai lambung. Tapi, ketika lapisan lendir pelindung ini rusak, asam lambung langsung menyentuh lapisan jaringan di bawahnya dan menyebabkan iritasi, peradangan, bahkan sampai menyebabkan luka. Luka inilah yang disebut dengan tukak. Orang yang mengalami ini biasanya akan merasakan nyeri yang sangat hebat pada perut bagian atas, terutama pada saat malam hari dan pada saat perut kosong. Dari nyeri yang sangat hebat ini, dapat diangkat diagnosa keperawatan nyeri akut akibat iritasi pada dinding lambung. Terjadi jika luka tidak diobati. Nah, yang akan terjadi yaitu luka akan semakin parah dan akan memunculkan gejala lain seperti mual, muntah, penurunan nafsu makan, serta penurunan berat badan. Yang dimana diagnosa yang dapat diangkat yaitu ketidakseimbangan nutrisi akibat kurangnya kebutuhan tubuh. Yang selanjutnya itu jika luka sudah menyerang pembuluh darah yang akan mengakibatkan perdarahan yang ditandai dengan muntah darah serta BAB berwarna hitam, yang dimana diagnosa yang dapat diangkat itu adalah risiko perdarahan akibat rusaknya dinding lambung. Yang selanjutnya itu muntah terus menerus yang mengakibatkan tubuh kehilangan volume cairan atau dehidrasi, yang dimana diagnosa yang dapat diangkat itu adalah defisit volume cairan yang akibatnya muntah berulang. Jadi luka harus segera diobati untuk menghindari terjadinya luka semakin parah dan membolongi lambung. Jadi luka ini harus segera diobati ke dokter. Nah, supaya tukak lambung tidak kambuh lagi dan masalah keperawatan defisit pengetahuan teratasi, saya akan memberikan tips untuk mencegah tukak lambung kambuh lagi. Yang pertama, kita bisa makan secara teratur. Jadi, kita jangan pernah biarkan perut kita kosong. Yang kedua,
menghindari makanan yang bisa mengiritasi lambung, yaitu seperti makanan pedas, asam, minum kopi, mengonsumsi alkohol, dan merokok. Yang ketiga yaitu mengelola stres dengan baik. Yang keempat yaitu istirahat dengan cukup. Yang kelima yaitu kita harus mengonsumsi obat dengan anjuran dokter. Kita jangan sembarangan meminum obat anti nyeri, karena itu akan menyebabkan lambung hilang. Jika itu kita jaga, kita bisa memperbaiki kebiasaan sehari-hari kita, itu tukak lambung tidak akan kambuh lagi. Jadi kuncinya adalah pola hidup sehat dan disiplin dalam perawatan. Jadi itu penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.